Jokowi mulai kehabisan akal. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Akal-akalan adalah ciri dari gaya kepemimpinan Jokowi. Bukan banyak akal untuk mencari solusi. Lebih kepada akal-akalan. Sekurangnya kini Jokowi sudah kehabisan akal. Dalam hal apa? Dalam hal menggolkan penerus kepimpinannya dan dalam upaya menggagalkan kandidat yang ditakuti dan selalu menghantuinya. Figur awal yang digadang-gadang untuk digolkan adalah Ganjar Pranowo. Namun kerja keras Jokowi memperjuangkan si rambut putih itu tidak mendapat respons dari Megawati PDIP. Karenanya, ia bermain melirik Prabowo. Saat Jokowi lengah perhatian, Megawati menerkam Ganjar Pranowo. Megawati menguasai tokoh yang dulu dimusuhinya itu. Jokowi pun limbung barangnya dicuri. Kadung sudah kesal, maka lanjutan manuver Jokowi dijalankan untuk kesan mendukung Prabowo. Gibran ikut menjadi bagian dari manuver dengan berakrab-akrab. Ketika ditanya media soal dukungan pada Prabowo tersebut, maka biasa jawabannya ngeles atau bersayap. Musra-musra dan cawe-cawe Jokowi semakin terang-terangan. Tetapi dengan tampilan bingung. Wajah yang lelah. Bukan hanya kehabisan akal dalam mendukung, tetapi juga dalam menggebuk. Awalnya percaya diri bahwa Anies Baswedan akan mudah dilibas lewat KPK dan Demokrat versi Muldoko, tetapi nyatanya alot dan berisiko. Kemudian masuk dengan menusuk Johnny G. Plate Nasdem. Tapi itu pun memercik muka sendiri. Jokowi dan kroni dapat terjerat. Kaisang anak bungsu turut terancam. Kemudian mencoba memelototi Jakarta International Stadium, JIS. Rumput dibidik dan bus diotak-atik. Hasilnya adalah hoax. Alasan untuk renovasi triliunan rupiah itu dinilai mengada-ada. Bus dan rumput menjadi tertuduh. Pernyataan tidak memenuhi standar FIFA dikemukakan tanpa survei atau arahan FIFA. Tidak ada komentar resmi FIFA untuk hal ini. Kesekian kali, rezim Jokowi membohongi rakyat dalam menzalimi lawan politik. Jokowi memang telah kehabisan akal, sehingga kebijakannya menjadi tidak sehat. Ia panik dan mengalami ketakutan dahsyat. Apa yang terjadi saat selesai masa jabatannya nanti? Selamat dan amankah ia dan keluarganya? Tidak dikejarkah harta dan kekayaannya? Hidup tenang di Surakarta, lanjut berpolitik di Jakarta, atau merenung di penjara? Suara dibuat bersahut-sahutan bahwa Anies akan dipaksa di penjara. Skenario dua pasang Capres-Cawapres dicanangkan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun ini bukan berarti kiamat, justru ada fenomena baru yang bakal terjadi. Kesuksesan Jokowi yang berujung pada kegagalan fatal. Ada blessing in disguise bagi oposan jika indikasi kuat untuk memenjarakan Anies semakin nyata. People power yang awal hanya teriakan akan berubah menjadi gerakan. Anies menjadi trigger. Relawan tidak akan diam. Bergabung dengan berbagai gerakan perjuangan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat, bersama mahasiswa, buruh, umat Islam, emak-emak dan lainnya. Bergerak memenuhi gedung DPR MPR untuk mendesak Jokowi mundur atau dimakzulkan dari jabatan presiden. Skenario dapat berupa tindakan represif dengan harapan menjadikan chaos sebagai dasar untuk mengambil kebijakan menunda pemilu. Tentu untuk memperpanjang umur jabatan. Tapi bersamaan dengan modus chaos untuk memperpanjang umur jabatan, maka chaos adalah api keuntungan tidak terduga bagi gerakan perubahan, yaitu gerakan people power. Ketika pilihan terakhir adalah mencari jalan untuk memperpanjang masa jabatan, maka itu adalah pilihan bunuh diri untuk mempercepat masa jabatan. Mengikuti peta jalan politik presiden terdahulu, Soekarno dan Soeharto. Saat ini Jokowi diduga kuat sedang mengalami kepanikan dahsyat. Gejala politik menunjukkan bahwa Jokowi mulai kehabisan akal.